Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar tanpa suatu halangan. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang penerapan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sebelumnya saya kenalkan dulu tentang bagaimana penulisan bilangan bulat pada garis bilangan. Ini ada garis bilangan di mana bilangan bulat itu mempunyai 3 unsur. Yang pertama adalah bilangan bulat positif. Ini perhatikan panahnya. Bilangan bulat positif semakin ke kanan nilainya semakin besar. Bilangannya adalah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ke kanan. Kemudian ada 0 atau bilangan 0 di sini. Kemudian di sebelah kiri 0 ada bilangan bulat negatif. Ya, bilangannya adalah satunya ke kiri, negatif 4, negatif 3, negatif 2, dan negatif 1. Semakin ke kiri nilainya akan semakin kecil. Ya, secara umum notasi bilangan bulat adalah B adalah himpunan seterusnya ke kiri, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Selanjutnya kita berikan beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini bagaimana cara menuliskan suhu hasil pencatatan termometer titik didih air 100 derajat Celcius dan suhu 18 derajat Celcius di bawah titik beku air. Ketinggian menara Eiffel yang mencapai 324 meter maupun klasifikasi zona laut berdasarkan kedalamannya. Bagaimana? Bisa kan? Ya, coba cocokkan jawaban Anda dengan yang Bapak jawab. Ya, untuk titik didih air 100 derajat Celcius kita tulis positif 100 derajat Celcius tapi tanpa tanda positif. Kemudian untuk 18 derajat Celcius di bawah titik beku atau di bawah titik beku air kita tulis min 18 derajat Celcius. Kemudian untuk ketinggian menara Eiffel yang mencapai 324 meter kita tulis 324 meter. Selanjutnya untuk klasifikasi zona laut, ya, untuk zona litoral 0 meter, kita tulis 0 meter, itu tepat permukaan laut. Kemudian zona neritik 200 meter di bawah permukaan laut, kita tulis negatif 200 meter. Kemudian zona glacial 1800 meter di bawah permukaan laut, ditulis negatif 1800 meter. Untuk zona bisa lebih dari 1800 meter di bawah permukaan laut, kita tulis lebih dari negatif 1800 meter. Ya, mudah bukan? Ya. Lanjut, ada beberapa contoh yang akan saya sampaikan. Yang pertama, ini berkaitan dengan operasi bilangan bulat. Ya, sering keluar dalam berbagai ujian atau penilaian. Yang A negatif 4 ditambah 10 dibagi 2 kali negatif 5. Ya, kita lihat ini ada operasi tambah, ada operasi bagi, dan operasi kali. Maka yang pertama kita lakukan adalah melakukan operasi 10 dibagi 2. Itu ketemunya ya 5. Berarti kita tulis negatif 4 ditambah 5 kali negatif 5. Kemudian ini ada operasi tambah dan kali. Ya, yang didahulukan adalah kali. Berarti 5 kali negatif 5 berapa? Ya, negatif 25. Ini negatif 4 ditambah negatif 25. Ya, berapa? Ya, negatif 29. Selanjutnya yang nomor 2, 24 dibagi negatif 3 dikali 15 dikurang 10. Ini ada operasi bagi, kali, dan kurang. Ya, yang kita dahulukan adalah yang mana? Ya, yang bagi dulu. Berarti 24 dibagi negatif 3.
Ya, negatif 8 dikali 15 dikurang 10. Selanjutnya ini ada operasi kali dan kurang. Yang didahulukan mana? Ya, yang didahulukan adalah perkalian. Berarti negatif 8 kali 15. Negatif 120 dikurang 10. Berapa hasilnya? Ya, negatif 130. Selanjutnya, contoh nomor 2. Ya, ini ada suhu mula-mula kota A adalah 8 derajat Celcius. Kemudian karena cuaca hujan, suhu di kota tersebut turun 12 derajat Celcius. Pertanyaannya, tentukan suhu kota saat hujan. Ya, kita selesaikan. Suhu mula-mula adalah 8 derajat Celcius. Terjadi penurunan suhu sebesar 12 derajat Celcius. Sehingga suhu kota tersebut saat hujan adalah 8 derajat Celcius dikurangi 12 derajat Celcius. Hasilnya, iya, negatif 4 derajat Celcius. Jadi suhu kota A saat hujan adalah negatif 4 derajat Celcius. Kita lanjutkan. Untuk contoh nomor 3. Ketinggian kota A adalah 250 meter di atas permukaan laut. Sedangkan kota B 180 meter di bawah kota A. Tentukan ketinggian kota B. Ya, kita buat ilustrasinya. Ya, seperti ini. Ya, ketinggian kota A adalah 250 meter. Kemudian ketinggian kota B ya 180 meter di bawah kota A. Ya, ini jadi jarak antara kota A dan B 180 meter. Ketinggian kota B berapa? Ya, berarti 250 meter dikurangi 180 meter. Ya, berapa? Iya, 70 meter. Jadi ketinggian kota B adalah 70 meter. Kita lanjutkan. Contoh yang keempat. Ya, ini gambar sebuah ruangan yang ber-AC ya. Suhu mula-mula sebuah ruangan adalah negatif 5 derajat Celcius. Beberapa waktu kemudian setelah AC dihidupkan, suhunya naik menjadi 20 derajat Celcius. Pertanyaannya, berapa besar kenaikan suhu pada ruangan tersebut? Ya, kita lihat jawabannya. Suhu mula-mula adalah negatif 5 derajat Celcius, kemudian suhu akhir 20 derajat Celcius. Maka akan ada kenaikan sebesar, ya ini artinya nilai mutlak 5 derajat Celcius ditambah 20 derajat Celcius. Ya, nilai mutlak itu kita abaikan tanda negatifnya. Sehingga menjadi 5 derajat Celcius ditambah 20 derajat Celcius. Sama dengan 25 derajat Celcius. Ya, jadi kenaikan suhunya adalah sebesar 25 derajat Celcius. Kita lanjutkan contoh yang kelima. Ya, ini suasana tes ya. Dalam suatu lomba ditetapkan bahwa setiap jawaban benar akan mendapat skor 5, jawaban salah mendapat skor negatif 3, dan tidak dijawab mendapat skor negatif 1. Jika Ahna berhasil menjawab 30 soal dengan benar dan 6 soal salah dari seluruh soal yang berjumlah 40, maka tentukan skor yang diperoleh oleh Ahna. Ya, kita lihat. Jawaban benar tadi ada 30 buah, jawaban salahnya 6. Berarti pertama kita cari jawaban atau pertanyaan yang tidak dijawab. Ya, kita cari ya, 40 dikurangi 30 ditambah 6. Ini berasal dari jawaban benar dan salah. Sama dengan 40 dikurangi 36. Ya, sama dengan berapa? 4. Ya. Jadi, soal yang tidak terjawab ada 4. Kemudian kita hitung skornya. Ya, tadi yang benar ada 30. Dikalikan skor benar adalah 5. Ditambah 6 kali skor salah negatif 3.
ditambah 4 kali skor soal tidak dijawab, ya negatif 1. 30 kali 5 adalah 150. 6 kali negatif 3 negatif 18. Ditambah 4 kali negatif 1 negatif 4. Kita jumlahkan dulu, 150 tambah negatif 18, 132, ditambah negatif 4. Ya, sama dengan 128. Ya, jadi skor yang diperoleh Ahna adalah 128. Ya, bisa dipahami? Iya. Ya, ini ada tugas yang harus kalian kerjakan di buku tugas. Ada 3 soal, silahkan disalin dan dikerjakan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.